Iya, pemirsa masih di Ruang Demokrasi. Pemirsa, saya ke Pak Said lagi. Pak Said, oke, ini mungkin yang penting juga begitu ya terkait dengan quick count sendiri. Ini kan ada istilah fake quick count gitu ya di sosmed. Oke, Pak Taslim ketawa ya. Oke, ada pengalaman juga mungkin nanti cerita. Tapi seberapa dapat dipercayakan sih begitu ya hasil quick count sendiri begitu sejauh ini, apalagi di Pilpres 2019? Quick count 2014 itu sejumlah lembaga survei menghasilkan merilis hasil yang berbeda-beda. Oke, nah itu dia. Oke. Gitu kan, berbeda-beda. Nah, setelah KPU mengumumkan hasil, ada yang memang presisi, ada yang ya agak jauh mepet-mepet gitu, ada juga yang memang sangat jomplang, gitu kan, bahkan mengubah posisi siapa pemenang. Gapnya gitu ya. Ini satu pengalaman yang menunjukkan bahwa hasil quick count itu ya bisa jadi itu dipengaruhi oleh lembaga yang tidak kredibel. Karena lembaga yang tidak kredibel, dia mengubah-ubah hasil yang sebetulnya mungkin kalau dia sampaikan yang sejujurnya akan mirip-mirip tuh. Cuma karena mungkin dia punya kepentingan politik tertentu, maka hasil yang diumumkan itu berbeda. Persoalannya, apakah suatu hasil quick count itu dapat kita jadikan satu pegangan, ya kan, bahwa itu adalah hasil yang akan mirip dengan hasil KPU atau bahkan sama. Tidak, banyak faktor yang menyebabkan suatu hasil quick count itu bisa berbeda. Saya beri contoh satu. Hasil quick count itu kan orang keluar TPS ditanya, "You pilih siapa?" Sebetulnya dari aspek kerahasiaan gitu kan, sebenarnya orang itu tidak wajib menjawab. Nah, ada orang yang akhirnya tidak menjawab, dia tidak masuk sebagai ada yang menjawab sengaja salah. Ya, ada juga yang memang sengaja memberikan jawaban yang salah dan seterusnya. Tapi ada faktor lain juga yang secara teknis bisa mempengaruhi. Misal begitu keluar, saya ditanya, "Pak Said pilih siapa?" "Oh, saya pilih nomor 50 umpama." Nggak ada nomor 50 toh, biar aman saya ngomongnya. Nomor 50 misalnya saya bilang. Betul, saya nyoblos 50. Dan betul pula secara jujur saya ngomong sama lembaga polster ini, memang saya milih 50. Persoalannya adalah, apakah surat suara yang saya coblos nomor 50 sah atau tidak? Itu soal lain gitu loh. Nggak bisa. Nah, ada banyak faktor yang menyebabkan satu surat suara itu tidak sah. Padahal yang ingin diharapkan dari hasil quick count adalah suara sah. Kan tapi gitu. Tadi pasti dikatakan sudah ada akreditasi begitu kan? Dari akreditasi itu administrasi aja. Nah, ini gimana Pak Andi? Saya kira ada dua hal yang perlu kita lihat. Pertama adalah integritas dari lembaga, yang kedua integritas dari metodologi. Ini dua hal yang berbeda. Kalau kita bicara soal metodologinya, saya kira tadi juga disampaikan bahwa kalau lembaga itu mau jujur menyampaikan apa adanya, saya kira hasilnya sama. Nah, jadi yang jadi persoalan adalah bukan integritas dari metodologi quick count, tapi integritas dari lembaganya. Gitu. Nah, ini menurut saya harus sesuatu yang kita jelaskan. Nah, yang kedua adalah, Bung Andi, gini, persoalannya adalah bagaimana mengukur integritas suatu lembaga. Kalau ukurannya misalnya dia selalu presisi, tapi di saat yang lain di pilkada misalnya dia salah hasilnya jauh, bagaimana kita mengukurnya? Itu problem. Tinggal dilihat reputasi, saya kira. Iya, reputasi itu ukurannya apa? Apa ukuran reputasi? Pertama, output. Iya, pertama seberapa banyak produk survei quick count yang sudah dia lakukan, ya kan? Yang kedua tadi bicara soal presisi. Kalau hasil tunjukkan sama saya, ada satu lembaga yang tidak pernah salah dalam merilis. Tunjukkan sama saya. Kalau kali quick count. Ya, termasuk survei tentu saja. Banyak kalau gitu loh. Enggak, satu yang tidak pernah salah. Selalu ada. Kalau untuk quick count saya kira tinggal sebut aja lembaga yang udah ada ini. Lembaga tidak ada yang salah. Bedanya adalah yang banyak yang bertentangan dengan quick count belum terjadi. Yang sudah terjadi sekarang adalah survei. Ini kita bicara 2019 toh. Bedain makanya nih, survei dengan quick count termasuk tadi. Quick count itu bukan hanya orang keluar TPS. Quick count itu adalah mencatat hasil yang sudah tercatat di TPS. Jadi objeknya bukan manusia yang ditanya, beda dengan survei. Quick count itu mencatat apa yang sudah dihasilkan dalam hasil coblosan. Makanya kemungkinan presisinya tadi itu sangat tinggi. Tapi ada faktor lagi. Nggak selalu begitu. Ada faktor lain yang diwawancarai. Itu bukan namanya quick count. Sorry, ini biar jelas beda. Andi, sorry maaf. Ada faktor lain. Nah, bagaimana kita melihat proses penghitungan di daerah-daerah terpencil, karena hasil tahun 2014 itu kan 8 suara yang masih dispute gitu loh. Nah, 8 suara 8 juta suara yang didisputekan gitu loh. Nah,
ketika saya ke Malaysia, karena dapil saya adalah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri. Ketika saya ke Malaysia, ini banyak orang yang mengatakan, Bu, tahun 2014 itu saya coblos saja itu semua ada berapa puluh kertas suara. Nah, itu ini kan artinya, nah gitu ya? enggak seperti enggak. Terus kemudian hasilnya, Bu, ini kan kertas suara ini sudah ada ini, Bu, ya. Kertas suara ini sudah ada. Ada kertas yang kosong, kita coblos lagi ini, Bu. Nah, persoalan presisi ini mempengaruhi presisi itu karena DPT, ya DPT pun sekarang ini juga dipertanyakan, datanya masih ada 17,5 juta yang invalid. Nah, gitu loh. maksudnya ini perlu kita tegaskan tentang apa itu quick count, metodenya seperti apa, gitu ya. Karena bicara soal yang disampaikan oleh Mbak Dian tadi, itu kan dia bicara soal proses. Iya, proses. Quick count itu hanya menangkap hasil. Harus diingat, hasil rekapitulasi suara yang ada di situ, hasil perhitungan suara tepatnya, penghitungan suara yang ada di TPS. Gitu ya, dengan mengambil sampel dari sejumlah TPS yang ada. Gitu. Jadi dia tidak tahu proses seperti apa, yang dia catat adalah hasil yang ada di sana. Itulah yang dimasukkan sebagai data. Jadi bukan menanya ke orang, ini beda. Gitu, kalau menanya ke orang ya tentu bisa aja tadi hasilnya ada undecided voter, ada orang yang nggak mau menjawab, bisa aja terjadi. Tapi kalau quick count ini jawabannya jelas, mindahin aja kok dari data yang ada di TPS. Karena itu tingkat presisinya harusnya sangat tinggi. Tapi gimana tadi dikatakan kalau misalnya berbeda. Gitu. Pemungut penghitungan suara itu dimulai pukul 1. Kalau kita bicara waktu ya, pukul 1. Tetapi ada pemilih yang tidak terdaftar di DPT boleh memilih itu pukul 12 sampai 13. Ini menyebabkan waktu secara efektif, waktu penghitungan suara menjadi molor. Molor. Dan Anda bisa lihat di dalam setiap penghitungan suara hari itu pemungutan jam suara 1 loh. Nggak bisa dimolor-molorin loh. Enggak, bukan. Kan saya bilang efektifnya itu tidak selalu persis jam 1 akibat dari ada sebagian masyarakat yang pukul 12 sampai jam 1 diberi kesempatan. Iya, tapi jam 1 itu jam 1 itu udah close. Pemilihan sudah dimulai prosesnya. Saya lagi bicara tentang penghitungan. Anda nggak usah ajari soal-soal itu. Pasal-pasal itu dulu juga saya mengusulkan kalau di peraturan kita mengingatkan aja tahapannya biar jelas gitu. Bukan karena Anda salah menangkapnya, itu problemnya. Nih, pukul 12 itu selesai pemungutan, pemungutan. Pukul 13 dimulai. Tetapi ada warga masyarakat yang tidak terdaftar di DPT boleh menggunakan hak suaranya pukul 12 sampai pukul 1. Siapa yang menjadi petugas di TPS? Manusia. Nggak istirahat dia, nggak makan dia siang dan seterusnya. Pasti ada waktu. Sehingga maka saya katakan secara efektif biasanya waktu yang pukul 1 dimulai penghitungan tadi menjadi molor. Hanya orang-orang yang tidak pernah turun ke TPS yang tidak tahu itu. Saya orang yang selalu datang ke TPS. Saya paham itu. Nah, ketika dia dimulai, lantas muncul hasil quick count, kadang-kadang jam 2, jam 3 siang, itu sudah muncul. Padahal proses perhitungannya kita harus ingat, Indonesia ini bukan hanya Indonesia Barat, ada Indonesia Tengah, Indonesia Timur. Selisihnya 2 jam sampai ke timur sana. Katakan di sini jam 1 tadi, di sana sudah jam 3. Jam 3 di sana itu sudah mulai penghitungan. Sehingga wajar kalau kemudian di sini kira-kira jam 2 itu sudah masuk angka-angka yang di dalam hitungan quick count. Ini mayoritas adalah angka-angka dari wilayah timur untuk pemilu nasional bisa saja. Iya, ini kita bicara pemilu nasional. Tapi yang bukan, kita bicara quick count. Itu ikut nasional. Kalau quick count itu saya katakan, kadang-kadang jam 2, jam 3 di studio ini pula sudah mulai naik. Padahal di mana dilaksanakan? Di Jakarta waktu Indonesia Barat atau Indonesia Timur? Misalnya di sini. Tapi kan datanya diambil dari lapangan. Iya, itu yang saya katakan. Ini yang kalau kita yang biasa di lapangan sih tahu kalau kayak begini cara pengambilan datanya. Karena saya sejak tahun 2004 gitu ya, bahkan sebelumnya 99 sudah terlibat dalam proses ini gitu loh. Jadi kita tahu persis bagaimana teknik pengambilan datanya, proses tabulasinya dan seterusnya. Jadi saya kira apa yang dikhawatirkan tadi itu tidak sesuai dengan realitasnya. Enggak, itu selalu terjadi. Karena kalau tidak terjadi, maka hasil quick count-nya itu presisinya selalu muncul. Kan saya udah cerita. 2014 Anda lihat dong. Iya, sebut berapa lembaganya? Ayo, berapa lembaga itu yang banyak juga lembaga yang tidak pas. Lembaga yang memang, mohon maaf gitu ya, untuk 1-2 lembaga yang sejak awalnya di beberapa pilkada pun baik itu disurvei, ya kita udah ragu ke reputasinya. Hanya saya bilang kita itu soal lain. Gitu Ya, soal Anda meragukan soal lain. Ada 2. Kita mau bicara integritas tentang dan kredibilitas lembaga dan kredibilitas atau integritas dari metodologi. Tetapi nggak bisa. Jangan kredibilitas ini lembaga itu ukuran harus jelas. Itu jelas itu. Nggak bisa. Kalau Anda bicara kredibilitas lembaga Anda sendiri, that's fine. Itu Anda punya hak untuk itu. Tetapi secara umum ya. Bagaimana ukurannya? Misal katakan
oh lembaga survei itu yang kredibilitas itu yang hasilnya selalu presisi. Tunjukkan sama saya yang tidak pernah salah hasilnya. Bahkan seringkali jauh sekali gitu loh. Ya kan? Nah, Quickcon saya kira tinggal sebut aja. Kalau Quickcon ya, mana lembaga yang sorry tidak begini, yang di bawah Persepi misalnya, saya kira sejauh ini sama sangat jarang beda, beda. Ya makanya saya menegaskan kita bicara Quickon. Kita sedang kalau bicara Quickon hampir selama ini 2019, tidak ada yang keliru. Pemilu 2019. Kalau lembaga-lembaga yang kredibel. Quickon pemilu 2019 belum dimulai. Kita sedang membicarakan bagaimana Quickon di 2019, betul? Betul, Pilpres 2019. Saya awali tadi. Problem Quickon sekarang yang dipersoalkan di luar oleh para pemohon ini, ya problemnya adalah ada persoalan di lembaga-lembaga survei yang sekarang sedang mendapatkan sorotan. Itu loh maksud saya. Lembaga-lembaga ini kita mengatakan lembaga yang akan menyelenggarakan Quickon adalah juga lembaga yang menyelenggarakan survei. Ketika dia menyelenggarakan survei, dia mendapatkan kritikan dari sebagian masyarakat. Lantas kemudian dikatakan, oh ya kita harus pilih saja yang kredibel. Justru itu karena sekarang ini sejumlah lembaga tidak dipercaya oleh sebagian masyarakat. Bagaimana dengan hasil Quickon? Itu yang saya maksud. Kadang kita juga paradoks. Ketika hasil Quickon dan kemudian hasil presisi, semua tiba-tiba percaya. Ketika survei pada menolak. Kenapa? Karena bicara post-truth. Kalau hasilnya nggak sesuai dengan keinginannya, dia tolak gitu. Tapi ketika nanti Quickon, oh semua bisa terima. Ini yang menurut saya juga harus diperhatikan. Bagaimana kita menyikapi untuk diri kita sendiri. Itu interest group. Interest group bagi pihak yang diuntungkan oleh Quickon, dia akan bilang Quickon itu benar. Kalau dia diuntungkan oleh survei, dia akan bilang survei itu benar. Gitu kan? Bagi pihak. Kita jadi terdakwa ini. Saya tidak dalam kapasitas itu. Saya bicara secara umum. Hanya di lapangan begini gitu loh yang muncul. Ya, baik kita break dulu ya Mandi ya. Pemirsa jangan kemana-mana, Ruang Demokrasi akan kembali selepas pariwara, tetaplah bersama kami.